Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Karlusana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Hari ini aku share video aktivitasku lagi ya. Ini aku ngurusin sekecil dulu, baru nanti masak. Jadi ini Rapipnya tuh lagi demam habis imunisasi lanjutan kemarin sore. Jadi malamnya tuh rewel, nggak tidur juga teman-teman ya, panas. Tapi panasnya tuh belum mencapai 38 derajat gitu. Jadi belum aku kasih obat penurun panas. Hanya aku kasih ASI yang banyak sama air putih yang banyak aja gitu teman-teman. Nah ini habis mandi pagi langsung aku kasih pijatan. Jadi biar badannya tuh agak enakan. Kemarin imunisasinya tuh disuntik di bagian paha sebelah kirinya teman-teman. Jadi ini pahanya tuh ngilu. Kalau kesentuh dikit, kemudian kalau pahanya tuh digerakin dikit gitu ya, pasti dianya tuh ngerengek kesakitan gitu teman-teman. Karena ini tuh kan baru hari pertama, jadi ngilunya tuh belum hilang. Nah selesai dipijit ya, ini aku langsung pakaikan baju. Habis itu ini aku kasih sarapan. Ini sarapannya tuh di teras samping ya teman-teman. Dianya tuh nggak pengen disuapin, pengen makan sendiri gitu. Ini dibuatkan orak-arik telur sama sedikit garam sama bakso ya teman-teman. Ada juga ini goreng nugget ayamnya. Alhamdulillah ini walaupun sakit nafsu makannya tuh nggak berubah teman-teman ya, syukurlah. Habis makan nanti baru bakal aku kasih obat demamnya teman-teman ya, buat ngebantu ngilangin rasa ngilu habis disuntiknya kemarin gitu. Oke, ini aku kasih minum ya karena dianya tuh pengen minum. Nah ini udah nggak mau lagi ya teman-teman. Langsung ini aku akan ke dapur buat nyuciin tangan sama mulutnya gitu. Habis makan kotor. Ini juga pada saat aku nyuciin tangan sama mulutnya ngerengek karena pahanya tuh kesentuh tanganku waktu ngegendong teman-teman. Lanjut lagi, ini aku ngasih obat demam yang racikan gitu ya untuk si kecil Rapip. Ini dibantu juga sama Pak Su karena Rapipku ini tuh susah sekali yang namanya minum obat. Jadi biar dipegangin gitu. Ini belum juga obatnya tuh masuk, udah jerit-jerit aja nih teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah obatnya tuh masuk semua, nggak ada yang kebuang. Ini aku suruh Pak Su dulu ngomong sebentar ya teman-teman sebelum dikasih ASI. Sekitar 15 menitan gitulah ya. Nah ini baru aku kasih ASI, akhirnya tidur juga alhamdulillah. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman, aku mau masak soto bening. Ini aku akan mendidihkan airnya dulu. Kemudian di kompor sebelahnya ini aku akan ngerebus cabai buat sambal cabainya gitu, buat makan soto beningnya. Ini aku rebus sampai layu aja nih teman-teman ya. Nah ini aku angkat dulu. Kemudian lanjut lagi, aku akan mendidihkan air juga buat ngerebus bihunnya gitu. Nah sambil menunggu airnya tuh mendidih, ini aku lanjut lagi buat ngulek cabenya tadi. Ini aku kasih dengan sedikit garam. Aku ngerebus cabenya itu nggak terlalu banyak karena aku bikin soto beningnya tuh juga nggak banyak teman-teman. Nah ini selesai sambal cabenya. Lanjut lagi, ini aku akan ngerebus bihunnya teman-teman. Ini airnya tuh udah mendidih ya. Di sini aku menggunakan bihun jagung. Jadi bihunnya ini tuh akan aku rendam menggunakan air yang udah mendidih tadi sampai lembut, baru nanti akan aku tiriskan. Lanjut lagi, ini aku menyiapkan bumbu buat soto beningnya. Di sini aku menggunakan bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lalu kemiri yang udah disangrai gitu. Ini aku potong kecil-kecil dulu ya teman-teman. Jadi biar gampang untuk di blendernya. Nah untuk ngeblendernya aku kasih dengan sedikit air aja nih teman-teman ya. Baru nanti bumbunya tuh akan aku tumis. Lanjut ngeblender lagi nih teman-teman. Jadi air buat ngerebus ayamnya tuh udah mendidih. Setelah aku ngeblender, ini ayamnya aku masukin. Aku menggunakan ayam yang dipotong kecil-kecil teman-teman, yang dicincang gitu. Jadi aku nggak menggunakan ayam suwir. Kemudian di sini akan aku tambahkan juga dengan geprekan serai, lalu lengkuas, daun salam, kemudian daun jeruk. Ini akan aku biarkan dulu, jadi aku tutup gitu ya teman-teman. Lanjut lagi, di kompor sebelahnya aku akan menumis bumbu buat soto beningnya tadi. Ini aku tumis bumbunya sampai benar-benar tanak. Jadi biar kuahnya tuh enak teman-teman ya rasanya. Sampai benar-benar garing gitu. Kalau nggak tanak nanti kuahnya tuh nggak sedap rasanya teman-teman. Nah sampai seperti ini juga warna bumbunya tadi kan udah berubah gitu. Ini langsung aku masukin ke dalam kuahnya. Lanjut lagi, ini aku tambahkan juga dengan ketumbar yang udah dihaluskan. Lalu juga lada atau merica. Untuk bumbu penyedapnya aku tambahkan garam, gula pasir, lalu kaldu bubuk rasa ayam. Dan aku juga akan menambahkan wortel ya teman-teman sedikit. Aku menambahkan wortelnya ini pas ayamnya tuh udah mau empuk. Jadi biar wortelnya tuh nanti nggak terlalu lemah gitu. Aku menambahkan wortel karena mau dimakan juga sama si kecil Rapip. Jadi biar ada sayurnya teman-teman.
Nah ini lanjut lagi, di sebelahnya aku akan ngerebus telur ayam. Jadi soto beningnya ini nanti mau dimakan pakai telur ayam juga gitu teman-teman. Nah sambil menunggu semuanya tuh mateng, lanjut lagi ini aku menyiapkan bahan-bahan pelengkap lainnya kayak kol, kemudian daun bawang, lalu tomat. Kolnya ini tuh aku potong kecil-kecil tipis gitu. Tomatnya juga aku pakai tomat 1 buah aja nih teman-teman ya, nggak banyak soalnya Pak Su juga nggak suka tomat, Abang Azam apalagi. Jadi ini tuh bakal dimakan sama Bay Rapip sama aku aja teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi, ini aku juga ngiris bawang merah buat dibuat bawang goreng gitu, nggak banyak teman-teman ya. Nah ini beres. Lanjut lagi, ini aku ngecek kuah soto ayam beningku nih teman-teman ya. Ini tuh aku mau ngambil wortelnya, udah empuk apa belum gitu. Nah ini setelah aku potong pakai sendok, udah empuk teman-teman ya. Kemudian rasanya juga sudah pas, selesai kuah soto ayam beningnya. Lanjut lagi nih teman-teman, aku meniriskan bihun jagungku tadi. Ini tuh udah lembut. Kalau menggunakan bihun jagung ini tuh nggak takut kalau kelembutan gitu teman-teman ya. Jadi dia tuh makin lama direndam makin enak gitu teman-teman tekstur bihunnya. Lanjut ya, ini aku mau menggoreng bawangnya tadi buat bawang gorengnya gitu teman-teman. Nah sambil menunggu minyaknya tuh panas, ini telur ayamnya tuh udah pecah-pecah teman-teman, udah retak gitu. Ini akan aku angkat, kemudian aku pindahkan ke dalam mangkok. Selesai telur ayamnya. Jadi ini tuh tinggal menggoreng bawang merahnya aja teman-teman ya untuk bahan pelengkapnya gitu. Habis itu beres bikin soto ayam beningnya. Nah ini bawang gorengnya tuh udah mateng ya teman-teman. Ini langsung aku pindahkan ke dalam piring yang udah aku lapisi menggunakan tisu. Ini bukan mateng lagi nih teman-teman, bawang gorengnya udah hampir gosong gitu ya. Nggak apa-apa buat dimakan sendiri juga, nggak malu-maluin. Nah ini udah siap semua teman-teman, alhamdulillah beres, udah aku sajikan di atas meja makan. Ini tuh aku kelupaan menyiapkan jeruknya ya teman-teman, pas mau makan baru keingat, makanya ini tuh nggak ada jeruk ya teman-teman. Ini Pak suami makannya menggunakan nasi, aku nggak pakai nasi, cukup pakai bihun aja. Nah ini Pak suami yang makan duluan ya teman-teman, karena si kecilnya tuh udah bangun jadi gantian gitu. Soto ayam bening ini tuh beneran enak loh teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Dan aku saranin kalau teman-teman mau bikin soto ayam di rumah menggunakan kemiri yang udah disangrai, jadi biar rasa kuahnya tuh enak teman-teman. Nah ini setelah semuanya tuh makan, Abang Azam udah, si kecil Rapip juga udah makan, langsung ya teman-teman aku mau ngemberesin dapur. Ini aku ngemberesin dulu soto bening yang aku siapkan di atas meja makan. Ini tuh masih bisa dimakan lagi buat ntar sorenya gitu teman-teman. Jadi ini tuh aku masukin ke dalam wadah food prep gitu ya. Kemudian ini soto beningnya tuh akan aku panaskan kembali, jadi biar nggak cepat basinya teman-teman. Kan tadi habis diaduk-aduk gitu ya ngambilnya. Nah ini lanjut lagi, meja makannya tuh aku elapin sampai bersih, sampai nggak ada lagi gitu sisa-sisa tumpahan makanan yang tersisa di atas meja makannya. Nah ini udah bersih, ini yang ada di atas meja makan, wadah prasmanannya gitu ya teman-teman, langsung aku pindahkan kembali. Lanjut lagi, ini aku ngelapin meja tempat dimana aku menyimpan rice cooker karena di sini tuh juga kotor teman-teman. Kemudian ini aku masih manasin soto ayam beningku tadi ya teman-teman, belum mendidih, jadi aku biarkan dulu di situ sambil aku lap-lapin nih teman-teman meja kompor dan komporku juga habis aku masak tadi. Lanjut lagi teman-teman, ini aku nyuciin perabot kotor bekas makan siang, sama ada juga perabot kotor bekas aku masak tadi. Nggak banyak sih ya teman-teman, jadi sebagian perabot kotor bekas aku masaknya udah dibantu juga tadi sama Pak Su buat nyuciinnya gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh tinggal sedikit. Ini aku juga sambil nungguin soto ayam beningku mendidih gitu ya teman-teman sebelum nyuci piringnya. Oh ya teman-teman di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Buat teman-teman yang udah komen di videonya aku ucapkan terima kasih ya. Dan yang belum subscribe di channelnya aku, jika suka dengan video-videonya aku, dibantu subscribe-nya ya. Dan yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak. Nah ini aku tuh udah ngebilas perabot kotornya ya teman-teman. Ini banyak juga di rak piring basahnya perabot kotor yang udah dicuciin tadi sama Pak Su teman-teman ya. Nah ini terakhir tinggal wajan bekas aku menggoreng bawangnya tadi beres. Ini langsung wastafel cuci piringku tuh aku lapin teman-teman ya sampai bersih. Terakhir tinggal aku menyapu lantai dapur, habis itu beres.
Hari ini nggak banyak pekerjaan rumah yang aku kerjain ya teman-teman. Maklum si kecilku kan lagi sakit. Kalau dianya tuh sakit, walaupun ada papanya gitu ya, pasti pengennya tuh dekat-dekat sama maknya gitu teman-teman. Jadi setelah aku ngebereskan dapur, video untuk aktivitasnya aku selesai gitu ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton. Nantikan video dari kegiatanku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.